Shalom, Tuhan selalu baik sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kalau kita belajar mengikuti jalan-jalannya, maka kita bisa mengalami kebenaran ayat ini bahwa God is love, bahwa ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, dan dengan sendirinya kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ini diambil dari salah satu ayat yang terkenal di Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu makanan rohani kita. Di Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman sendiri di Perjanjian Baru, kalau kita pelajari
maka sebagian itu ada yang berasal dari bahasa aslinya logos, ya, firman yang tertulis, firman yang kita baca, yang kita pelajari, kita dengar. Tapi ada juga yang berasal dari kata rema, dan rema itu adalah firman yang spesifik kepada seseorang pada waktu tertentu dan hanya berlaku pada saat itu. Dan kalau itu ditanggapi dengan benar, dari firman rema itu timbul iman. Ya, karena dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan rema, akan firman, ya, firman Kristus. Kristus itu diurapi. Ya, jadi kalau dikatakan iman timbul dari pendengaran akan rema Kristus, itu artinya iman timbul ketika kita mendengar firman rema yang spesifik bicara kepada kita, dan itu diurapi. Kalau kita membaca firman Tuhan, firman yang tertulis, firman logos, ya, kita baca saja begitu saja, maka seringkali cuma menjadi satu pengetahuan di otak kita. Ya, kadang-kadang orang berusaha mengimani sesuatu, tapi sebenarnya kita nggak bisa mengimani. Yang bisa kita lakukan adalah merenungkan firman yang kita baca, kita dengar, dalam sikap doa, dalam arti kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu akan mewahyukannya buat kita. Dan itu bisa terjadi ketika kita sedang merenungkan sendirian, bersekutu dengan Tuhan, atau ketika kita mendengar firman sedang dikhotbahkan. Mungkin firman yang sama yang sudah kita baca berkali-kali, sudah kita hafal berkali-kali. Ya, mungkin sebagai contoh Mazmur 91 atau Mazmur 23 itu mungkin sudah sering kita dengar, kita hafal, mungkin kita akui, kita klaim. Tapi sebagian itu mungkin hanya sesuatu yang di otak sifatnya, ya, belum menjadi pewahyuan yang masuk ke dalam hati kita. Tapi firman yang sama itu bisa juga sedang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan, dan karena pemberitaannya itu diurapi, ya, oleh pekerjaan Roh Kudus, ya, Roh Kudus mengurapinya, maka firman yang biasanya kita dengar, kita sudah menganggap itu satu hal yang biasa, tiba-tiba firman itu spesifik berbicara kepada kita karena dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi firman yang sama. Nah, dari situ muncul iman, karena dikatakan iman muncul karena pendengaran akan rema yang diurapi, ya, akan firman Kristus. Dan kalau kita menanggapi dengan benar, iman itu muncul, dan iman itulah yang seperti pintu yang membawa kita masuk dalam anugerah, masuk dalam keselamatan yang tersedia bagi kita, ya. Referen lagu ini baik sekali, ya. Dikatakan, waktu aku bimbang dan hilang jalanku, ya, aku menyadari bahwa Engkau tetap ada di sisiku, dan aku gak perlu takut asal Kau di dekatku. Dan memang Tuhan di dekat kita, ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang ini mungkin juga sudah sering kita dengar, tapi ini sangat-sangat penting karena ditulis oleh Paulus. Hamba Tuhan Paulus ini menulis sebagian besar Perjanjian Baru, dan ketika dia menulis ini menjelang akhir hidupnya, karena dia sudah menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga dia bisa berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Jadi artinya ini ditulis ketika Paulus ini sudah selesai tugas-tugasnya, dia sudah sangat mengenal Tuhan, ya. Sekian tahun dia melayani Tuhan, dia bertumbuh dalam kedewasaan, dia pernah mengalami banyak hal, dia pernah mati dan dia bangkit lagi,
dan banyak hal ya yang luar biasa yang dia alami. Nah, kemudian ini dituliskan kepada muridnya, ya, Timotius. Berarti ini firman yang khusus ya buat orang yang sangat dekat dengan Paulus, yaitu muridnya, ya, salah seorang muridnya Timotius, dan juga itu merupakan pesan yang penting karena ditulis menjelang akhir hidup Paulus. Dengan kata lain, kalau kita baca surat Paulus kepada Timotius, baik di Timotius surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Paulus. Ya, setelah dia melayani Tuhan sekian lama, dan sebelum dia pulang ke surga, dia sampaikan beberapa poin yang penting, dan di antaranya adalah soal firman Tuhan yang ada di 2 Timotius 3 ayat 15, 16, dan 17. Nah, kalau kita perhatikan ya, saya bacakan dari ayat 15 ya. Ini perkataan Paulus kepada Timotius yang bisa kita pakai sebagai pelajaran buat kita juga. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ini perkataan dari Paulus ya. Dia bilang, ingat Timotius, kamu dari sejak kecil ya, kamu sudah mengenal kitab suci ya. Jadi rupanya Timotius ini memang kalau kita pelajari ya, iman yang ada pada dia itu muncul pertama-tama dari neneknya, kemudian ke ibunya, dan kemudian akhirnya ke dalam dirinya juga ya. Kalau kita lihat di sini ya, Timotius ini dari kecil yang sudah mengenal kitab suci. Jadi artinya dia punya banyak dasar firman Tuhan. Itu perjanjian lama tentunya ya. Sebelum dia dibimbing oleh Paulus ya menjadi muridnya ya. Nah, ini satu pesan yang penting ya. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka itulah saat kita untuk mulai belajar mengenal firman Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan ketika sudah kepepet ya baru kita terus cari pertolongan, kita mulai baca firman Tuhan yang gak salah juga, tapi firman Tuhan ini fungsinya ya, cara kerjanya yang paling utama itu kalau kita lihat ya, itu adalah seperti benih yang ditabur. Ya, benih firman ditabur, dia butuh waktu untuk bisa tumbuh. Itu sebabnya jangan dibandingkan ya dengan orang yang baru misalnya kenal Tuhan, baru belajar, baru membaca Alkitab serius, dibandingkan dengan orang yang mungkin sudah dari sejak mudanya seperti Timotius ya sudah baca firman, merenungkan. Tentu hal-hal yang dialami juga beda ya. Walaupun saya percaya lamanya kita baca firman Tuhan dari sejak muda itu juga tidak selalu menjadi indikasi bahwa kita paling tahu ya, enggak juga, karena ada namanya pengurapan, ada namanya pengalaman bersama Tuhan. Nah, tapi poin yang saya mau sampaikan adalah ayo jangan tunda-tunda untuk menyediakan waktu membaca firman Tuhan. Paulus bilang Timotius itu dari kecil sudah mengenal kitab suci, dan karena dia mengenal kitab suci ini ya dapat memberi hikmat kepada orang yang membacanya, pada orang yang mengenalnya. Apa itu hikmat? Hikmat itu pengetahuan praktis ya. Sesuatu yang kita bisa terapkan di situasi tertentu. Nah, jadi kalau kita banyak baca firman, banyak merenungkan firman, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat ya. Orang yang mengenal Tuhan lebih baik ya
dibanding orang yang gak baca firman tentunya. Dan kita menjadi orang yang kadang-kadang firman yang kita baca itu tidak hanya jadi satu pengetahuan, tapi ketika kita butuhkan ya di suatu situasi, firman itu muncul dalam bentuk hikmat, dalam bentuk hal praktis yang bisa kita lakukan dalam situasi tertentu. Ya, itu hikmat ya. Tapi tidak hanya itu, hikmat ini ya juga membawa kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita membaca, merenungkan firman, tidak hanya kita mendapatkan hikmat, tapi selanjutnya kita dibawa kepada keselamatan. Kata keselamatan itu soteria di sini, kata benda, itu tidak hanya berarti keselamatan kehidupan kekal atau bersama Tuhan nanti pada waktu kita bersama dengan Dia, artinya kita masuk surga bersama-sama dengan Dia. Tapi kata keselamatan di sini ya, soteria, juga berarti kesehatan, pemulihan, semua yang diperlukan ketika kita ada di dunia ini ya. Nah, itu semua dikatakan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang menyediakannya itu adalah Yesus Kristus ya. Di kayu salib waktu dia mati, dia berkata sudah selesai. Dia sudah bayar semuanya. Nah, untuk kita bisa memperoleh keselamatan, memperoleh kesembuhan, memperoleh janji apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya, maka perlu iman ya. Iman kepada Kristus Yesus. Tentunya iman karena kita membaca, mendengar firman Tuhan. Lalu ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal di sini ya dikatakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk, yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini sebenarnya satu kumpulan apa ya kalau dibilang itu ya. Kalau kita baca buku-buku, katakanlah buku tafsiran ya dari para senior kita ya, orang-orang yang sudah lebih dulu kenal Tuhan sekian puluh tahun, lalu buat komentar ya, buat tafsiran, buat tulis buah pemikirannya atas firman yang dia baca. Nah, kalau kita cuma ambil itu saja, apa yang orang lain sudah dapat, maka yang kita peroleh itu kemungkinan besar hanya aturan-aturan, suatu hukum ya. Jadi kita pakai firman itu untuk mengajar ya. Oh, harus begini, dan itu nggak salah. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, oh itu salah tuh, sebab firman Tuhan bilang begini, berarti kamu salah ya. Saya nggak bilang bahwa ini nggak benar ya, itu bisa juga begitu ya, nggak salah. Lalu dipakai juga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kalau kita hanya mengetahui 4 hal ini, fungsi firman Tuhan, yaitu hanya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, yang memang semuanya ini sangat perlu, maka kita kehilangan ada berkat lain yang Tuhan berikan lewat firman-Nya, yang ada di ayat 15, yaitu memberi hikmat, tidak hanya pengetahuan secara knowledge ya, di pikiran kita ya. Oh, kita hafal firman, kita tahu apa yang mana boleh, apa yang enggak. Kita buat menjadi hal yang praktis ya. Sebagai contoh begini ya, ada satu saya ingat dulu ketika dibimbing oleh kakak rohani ya, kami membahas Alkitab itu lewat buku-buku pelajaran ya. Ada yang mesti diisi ya, buku 1, buku 2 dan seterusnya. Tapi kemudian kami mulai belajar pemahaman Alkitab. Kami baca Alkitab itu
Dan pada masa itu kan belum ada kayak sekarang ya. Jadi untuk menolong kita membaca Alkitab apa adanya itu, maka kadang-kadang misalnya kita mau belajar kitab Filipi ya, itu difotokopi, kemudian dipotong-potong, jadi tidak kelihatan seperti ada nomornya gitu. Lalu kita baca, kita renungkan. Dari situ kita diskusikan yang mana termasuk kebenaran, yang mana termasuk prinsip yang bisa kita ambil ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita hanya di situ, itu bukannya salah, itu bagus sekali. Kita kehilangan apa yang firman bisa berikan kepada kita. Ya, saya masih ingat ya, salah satu dulu ketika kami membahas Alkitab ada penerapan begini, saling mendahului dalam memberi hormatnya. Nah, itu hal praktis sekali ya. Dan itu nggak salah, terapkan itu. Dan dari situ kita bisa kumpulkan banyak sekali. Firman ini akan membentuk cara kita bertindak, cara kita bereaksi, dan itu bagus sekali. Tapi di ayat 15 ya dikatakan ada hikmat yang akan muncul kalau kita tidak hanya membaca firman sebagai pengetahuan, tapi kita merenungkan. Dan itu butuh waktu, itu gak semalam. Dengan kita banyak baca, banyak terus merenungkan, menyediakan waktu untuk merenungkan firman, maka firman yang kita baca itu akan menjadi hikmat, yaitu pengetahuan praktis dalam situasi tertentu bagaimana harus bersikap. Nah, itu tidak diperoleh semalam ya, tapi lewat sekian waktu ketika kita lalui dalam membaca firman Tuhan. Dan kemudian yang dahsyat ini yang luar biasa. Firman ini menuntun kita kepada keselamatan ya oleh iman. Iman itu sesuatu yang muncul waktu kita baca firman, dan firman itu berbicara kepada kita menjadi rema. Iman ini menarik anugerah yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Iman ini mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan iman ini dia seperti ya kalau dibandingkan walaupun gak terlalu pas, seperti indera keenam. Jadi mata mungkin gak lihat, telinga belum mendengar, ya, hidung belum mencium, kemudian kulit kita gak merasakan sesuatu, atau lidah kita tidak mengecap sesuatu, tapi kita punya keyakinan yang kuat tentang sesuatu yang kita harapkan, bahwa itu sudah ada. Kita belum lihat, ya, misalnya kita berdoa untuk kesembuhan, ya, belum ada tanda-tanda sembuh, badan masih sakit, ya, belum terasa lebih nyaman begitu, ya. Tapi jauh di kedalaman hati kita punya keyakinan yang kokoh bahwa saya sudah sembuh. Tuhan pegang janjinya, ya dan amin. Nah, itu seperti indera keenam, ya, iman itu yang menarik mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain yang mungkin tidak bergerak di dimensi seperti itu. Ya, agak unik ya. Saya punya teman dulu ketika kuliah, dia pernah cerita begini. Dia belajar untuk bisa ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya, dan dia lakukan bagian dia. Nah, satu ketika sebelum ujian masuk itu, dia dengan teman-temannya berdoa bersama. Dan salah seorang ya temannya, saya lupa ya, dapat vision atau apa. Tapi teman saya ini pada saat itu dapat keyakinan yang kuat bahwa dia pasti lulus. Nah, dia belum ujian loh ya, dia belum ujian, belum lihat tentunya, belum dengar segala macam, tapi sudah punya keyakinan yang kuat, dia pasti lulus. Nah, itu iman itu. Dan masuk akhirnya uji Tuhan.
Saya juga punya pengalaman yang mirip ya ketika mau lulus sidang sarjana. Nah, di jurusan saya itu biasanya kalau orang mau sidang sarjana itu sebulan sebelumnya sudah kelar ya, tugas akhirnya sudah dijilid rapi, lalu ditentukan waktu untuk sidang sarjana ya sebulan sebelumnya. Tapi waktu itu saya dengan teman saya ya, kami terus ya kejar dosen itu ya. Ketika dia bilang datang lagi besok, kami datang lagi, diperbaiki lagi, datang lagi 2 hari lagi, kami perbaiki, datang lagi ya, datang lagi nanti hari Senin, datang lagi. Nah, ini tanpa kami tahu ini kapan kita bisa di stop dan mengatakan ayo kita siap-siap untuk sidang sarjana. Akhirnya saya nggak lupa tuh hari Kamis ya. Hari Sabtu itu adalah hari terakhir untuk sidang sarjana. Kalau mau wisuda minggu depan, ya. Kalau lewat dari situ maka nggak bisa wisuda minggu depan. Nah, waktu hari Kamis itu teman partner saya sudah nyerah ya. Dia bilang udahlah kalau kita nggak bisa wisuda bulan ini nggak apa-apa, tapi kita lulus bulan ini, kita wisuda tahun depan nggak apa-apa. Lalu hari Kamis itu kami masih asistensi, terus dosennya bilang lagi, perbaiki dulu ya, besok datang. Hari Jumat, kami datang lagi Jumat pagi. Dan begitu selesai, baru dia bilang, oke siap, besok ya sidang hari Sabtu. Jadi itu belum dijilid, ya apa adanya aja gitu. Nah, saya ingat habis ketemu dosen itu, saya mampir di satu kampus di mana kami suka melayani di situ, dan teman saya yang akan khotbah ya. Nah, gitu sampai di situ dia tanya gimana, saya bilang ya besok saya sidang sarjana. Oke ya, nanti kita doakan. Lalu di persekutuan itu kami nyanyi beberapa lagu. Biasanya saya yang main gitar di situ, tapi waktu itu sudah ada yang menggantikan. Terus teman saya maju, dia mau menyampaikan firman Tuhan. Lalu dia ajak jemaat berdiri semua dan dia bilang begini, besok ya, dia panggil saya ya, Bang Yakub ini akan sidang sarjana ya, ayo kita doakan dia. Saya dipanggil ke depan dan seluruh yang hadir itu ya, ada berapa puluh orang, mereka mengangkat tangan dan teman saya memimpin dalam doa. Waduh, hari itu suasana hati saya itu susah saya bilang ya, karena itu orang-orang yang biasanya saya doakan, tapi kali itu mereka berdoa buat saya ya, mau nangis saya tahan ya. Dan selesai didoakan, saya pulang, saya nggak ikut ibadah selanjutnya karena saya mau belajar dan menyiapkan banyak hal. Tapi pulang dari tempat itu ya, ketika saya jalan ke tempat kos saya punya keyakinan yang kuat sekali. Besok saya pasti lulus. Enggak bisa enggak. Ya, mau gempa bumi, mau terjadi apapun, besok saya pasti lulus. Nah, itu iman, ya. Saya belum lihat. Saya belum dengar. Masih ada hal-hal yang harus saya pelajari, tapi keyakinan bahwa saya pasti lulus itu sudah muncul. Yang menarik adalah saya terbiasa doa itu spesifik. Jadi saya tahu ruangan yang akan dipakai untuk saya sidang sarjana adalah di satu ruangan yang sudah biasa dipakai untuk ujian ya, untuk sidang sarjana. Jadi saya doakan dari tempat kos saya ya. Saya gunakan imajinasi saya ya. Minta malaikat Tuhan jagain semua gini, semua deh. Pokoknya doa spesifik sekali. Dan besoknya saya udah pakai jas saya jalan ke kampus, bawa tugas akhir itu. Sampai di kampus saya lihat ada pengumuman ruang sidangnya dipindah. Saya ingat itu ya, karena saya percaya apa yang saya doakan itu jadi ya. Jadi saya masuk ke ruangan yang biasa dipakai untuk sidang sarjana itu, tapi kali itu nggak dipakai. Saya masuk dan saya bilang begini, kan di rumah saya udah, di tempat kos saya sudah doakan kan, malaikat Tuhan nanti jagain ya di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu saya bilang begini, ayo pindah semua ke ruang sebelah karena ujiannya di ruang sebelah. Saya gak lupa ya momen itu.
Karena buat saya itu real sekali. Mata saya nggak lihat, ya, saya nggak dengar ada suara malaikat, saya tidak mencium suatu bunga wangi, ya, bunga mawar Sharon dan sebagainya. Saya tidak merasakan bulu kuduk saya berdiri gitu karena ada kehadiran malaikat dan sebagainya. Tapi iman saya kuat, ya, menyatakan bahwa memang ada malaikat di situ. Seperti yang saya doakan. Nah, itu iman. Ya, jadi karena saya percaya seperti itu, saya masuk ke ruang yang tadinya mau dipakai buat sidang sarjana itu, dan saya bilang, ayo malaikat-malaikat pindah ke ruang sebelah karena ujiannya di sebelah sana. Nah, lalu datang dosen penguji, ya, saya dengan teman saya presentasi. Selesai itu saya dulu yang diuji, teman saya di luar. Saya nggak lupa ya, momen itu saya menjelaskan dengan mantap, tapi ada satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab oleh salah seorang dosen penguji. Setelah itu dosen pembimbing saya yang memberikan pertanyaan kepada saya, dan saya bisa jawab dengan baik sekali, ya. Dan selesai itu giliran teman saya yang di sidang sarjana diuji, saya nunggu di luar. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa saya pasti lulus karena saya bisa jawab semuanya, ya, karena faktanya ada satu pertanyaan yang sampai saat terakhir saya nggak bisa dijawab itu. Tapi yang namanya iman itu kuat sekali. Saya nggak ngomong sih, tapi keyakinan kuat, saya pasti lulus. Kami pasti lulus. Selesai itu teman saya keluar dan saya tanya gimana. Waduh, ada satu pertanyaan gak bisa dijawab. Rupanya pertanyaan yang sama yang diujikan kepada saya. Setelah beberapa lama kami dipanggil ke dalam. Kami, ya, kalau dibilang berdebar-debar, ya, susah dibilangnya. Tapi artinya gini, secara logika saya gak berpikir itu pantas lulus, ya, waktu itu, karena semua bisa terjawab dengan baik. Tapi secara iman itu teduh sekali. Lalu dosen itu bilang, kami sudah memeriksa semua dan kami memutuskan untuk kalian berdua lulus. Waduh, itu rasanya. Dan saya disalamin, selamat ya, selamat. Dan kami dapat nilai A, ya. Waduh, saya pikir itu gak kepikir, ya. Keluar dari ruang sidang, saya mau daftar untuk wisuda. Sudah tutup. Karena kami selesai sidang sarjana itu sudah sore, ya. Jadi kantor sekretariat sudah tutup. Tapi ternyata kami sudah didaftarkan walaupun belum lulus, ya, untuk wisuda minggu depan. Nah, itu contoh, ya, bagaimana iman itu muncul waktu kita baca firman, kita renungkan, ya, dan iman ini yang membawa kepada keselamatan yang itu sediakan, ya. Kalau kita rajin memperhatikan ayat-ayat yang dalam bahasa Inggris yang lain, ya, kita akan dapat banyak hal, ya. Tapi poin yang ingin saya mau sampaikan, ya, kenapa sih kita mesti baca firman tiap hari? Kenapa sih kita mesti saat teduh, ya, atau mendengarkan firman? Tujuannya adalah supaya kita tidak hanya tahu, ya, sekedar tahu peraturan, yang ini boleh, yang ini enggak. Oh, ngerokok enggak boleh. Oh, minuman keras enggak boleh, ya. Cuma itu saja. Itu bagus, ya. Tapi kita punya hikmat untuk setiap situasi yang kita hadapi. Dan kemudian kita memiliki iman yang memang diperlukan untuk terjadinya sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan otak kita. Dan itu muncul kalau kita banyak dengar firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita akan mengalami yang sering kita katakan, yang sudah dibuat jadi lagu, bahwa God is good all the time. Ya, jangan lupa Allah adalah kasih, God is love. Dia merancangkan hal yang baik buat kita, dan dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. God is good all the time. Amin.